Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari saya semua dimanapun berada, adik-adik baik yang sengaja ataupun tidak sengaja bertemu saya di channel ini. Semoga semua dalam keadaan sehat jasmani rohani, bahagia lahir batin, berlimpah sejahtera. Kali ini saya ingin sharing dalam kondisi di mana kita semua di seluruh dunia sedang digembarkan oleh saudara kita virus COVID-19, di mana setiap dari kita memiliki pandangan atau pikiran yang berbeda terhadap situasi dan kondisi ini. Tentu perbedaan itu sesungguhnya tetap adalah keindahan. Jadi karena setiap orang memiliki size kaki yang berbeda, jadi saya tidak bisa memaksakan semuanya memakai sepatu saya, dan saya bilang fit dengan sepatu saya. Jadi kalau saya bilang mari berpikir positif dalam keadaan seperti ini, nanti ada yang ngenyek bilang, ya kamu bisa positif, kondisi saya tidaklah sama dengan dirimu. Saya sangat menghargai itu. Jadi sebelum saya lanjut, bagaimana saya memilih pikiran saya pribadi di tengah kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Mohon diberi like ataupun dislike kedua-duanya. Saya akan sangat berbahagia karena lagi sekali saya sangat menghargai perbedaan. Perbedaan itu sangatlah indah, dan itulah yang membuat kita hidup menjadi indah. Ya bayangkan saja kalau kita setiap saat bertemu orang dengan pakaian yang sama, kemudian di jalanan kita melihat mobil dengan warna yang sama, kemudian bunga hanya satu warna misalnya, tentu tidak akan menjadi indah. Jadi anyway, dalam pengalaman hidup saya yang bisa dibilang belumlah terlalu lama, saya memilih untuk berpikir positif dalam keadaan ini, karena pengalaman saya walaupun yang saya bilang belum terlalu lama hidup di dunia ini, ketika saya berpikiran positif selalu ada magical, selalu ada solusi. Sebaliknya apabila saya desperate, saya kecewa, saya mengutuk keadaan, kemudian saya negatif dengan keadaan, justru tidak memperbaiki keadaan itu. Jadi di setiap saat, bukankah kita semua punya kebebasan untuk memilih entah berpikir positif atau negatif? Dan saya tentu memiliki alasan untuk mengapa saya memilih berpikir positif setiap saat. Itu yang selalu saya usahakan, dan bukankah satu tindakan itu apabila kita biasakan akan menjadi mudah. Ada sebuah ungkapan dari niat akan menjadi pikiran, dari pikiran menjadi perkataan, kemudian dari perkataan menjadi perbuatan, perbuatan diulang-ulang menjadi kebiasaan, kemudian dari kebiasaan itulah akan menjadi karakter, dan ketika karakter sudah terbentuk, itulah sesungguhnya nasib kita masing-masing gitu. Jadi terserah kita sekarang, kalau mau merubah nasib kita, destiny kita, fate kita. Menurut pandangan saya, niat dan pikiranlah yang setiap saat harus pertama-tama diubah. Jadi saya ingin sharing apa hubungannya berpikir positif atau negatif dengan Panjo Maya Pose, 5 lapis badan dalam diri kita. Lapis badan kita yang pertama kita sebut sebagai Anomaya Pose, badan wadah atau badan kasar, gross body, orang asing menyebutnya.
itu yang terbuat dari 5 unsur utama. Pertiwi yang terbuat dari unsur padat berupa tulang belulang kita, daging-daging kita semuanya. Kemudian ada yang terbuat dari unsur air yang disebut sebagai apah, unsur cair ya. Ada darah kita, ada cairan-cairan tubuh kita yang lain. Kemudian ada yang terbuat dari deje, yaitu api panas, berupa panas tubuh kita ya. Kemudian selanjutnya ada yang terbentuk dari bayu, yaitu berupa nafas kita, dan juga ada titik-titik udara di setiap tubuh kita. Kemudian yang terakhir itu terbuat dari akasa ya. Akasa itu adalah langit atau ruang. Kalau kita belajar mungkin biologi dulu ya, kalau setiap sel itu kita belah terus, kita sesungguhnya adalah hologram ya, ruang kosong yang berjalan gitu. Jadi itu lapis badan kita yang pertama ya, itu dari sel-sel. Kalau kita belajar, kemudian sel-sel membentuk jaringan, kemudian jaringan membentuk organ membentuk sistem organ gitu. Nah, itulah Anomayokoso itu sendiri, lapis badan terluar kita. Kemudian ke dalam kita ada lapis badan kedua, yaitu badan energi kita, yang disebut Pranomayokoso, yang terbentuk dari Dasabayu ya, Sapta Cakra ya, 7 cakra dalam diri kita. Kemudian ada Kundalini, nanti dalam sesi yang lain kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian masuk lagi badan ketiga kita, itu ada Manomayokoso. Manomayokoso itu yang paling atas itu adalah Citta atau Budir, itu adalah pikiran yang sudah berpengetahuan suci. Kemudian ada Manas, yaitu pikiran ini masih terbelenggu oleh indria-indria kita. Ada masih pikiran untuk untung rugi, apa untungnya saya misalnya bergaul dengan si A, si B dan lain sebagainya ya, itu masih Manas. Kemudian yang terakhir itu adalah ada Ahamkara yang kita sebut sebagai ego. Nah sesungguhnya sangat banyak saudara-saudara kita yang masih berpikir yang didasari oleh ego, oleh Ahamkara ini. Tapi sesungguhnya kalau kita sadari nanti tentu harusnya Citta atau Budir yang mengontrol ego, bukan sebaliknya ego yang mengontrol Citta atau Budir kita. Kemudian lanjut ke lapis badan kita yang keempat, disebut sebagai Wijnana Mayakosa. Wijnana Mayakosa ini adalah badan pengetahuan suci kita, yang kalau dalam sastra saya baca itu adalah temurun maring Sang Hyang Siwa Ida Batara Guru, kemudian temurun maring Sang Hyang Aji Saraswati, temurun maring Sang Hyang Ganopati gitu. Ini adalah pengetahuan suci. Pengetahuan suci ini mungkin berbeda ya, bisa sama bisa berbeda dengan pengetahuan yang kita dapatkan di bangku sekolah atau bangku kuliah, pengetahuan empiris tersebut gitu ya. Tetapi banyak juga dari pengetahuan empiris ini bahkan menjadi pengetahuan suci. Tetapi pengetahuan suci menurut pandangan saya itu lebih banyak diperoleh dari pengeningan diri kita sendiri. Kemudian banyak berbicara ke dalam dengan jiwa kita. Orang tua kita dulu bilang ngatutur tuh ika ngatmu. Jadi kita banyak-banyak berbicara dengan roh kita yang terdalam, dengan hati nurani kita, conscience kita. Jadi kemudian dari Wijnana Mayakosa ini menuju ke lapis badan kita yang terakhir yang disebut sebagai Ananda Mayakosa. Ananda Mayakosa ini berasal dari bahasa Sanskerta. Ananda itu artinya bahagia. Jadi diri kita yang terdalam, roh kita, atman kita ini sesungguhnya selalu berbahagia ya. Karena sang atman sendiri itu adalah percikan kecil dari Tuhan itu sendiri. Jadi ada Tuhan dalam diri kita ya, sang atman itu sendiri. Karena atman itu disebut sebagai bersumber dari para mahatman. Jadi roh kita bersumber dari roh yang agung itu, yang maha pencipta itu. Nah kemudian hubungannya dengan kita memilih pikiran positif atau negatif setiap saat dengan Panchamayakosa ini adalah tentu kita dari pemaparan saya yang tadi, di mana Manomayokosa ini yang terdiri dari Citta, Budir, Manas, Ahamkara ini adalah jembatan. Dia berada in the middle daripada
ke 4 badan yang lain. Jadi dia di tengah, kemudian yang luarnya ini ada Anamaya Koso, badan kasar kita, ada badan energi kita, kemudian yang di dalamnya ada Wijnana Maya Koso, badan pengetahuan kita, kemudian yang paling dalam ada Atma kita, ada roh kita, spirit kita, yang disebut sebagai Ananda Maya Koso. Nah ini, jembatan ini menurut saya harus dijaga. Nah, karena kalau jembatan ini rapuh, itu berarti tidak lagi bisa menjadi penghubung yang baik antara badan kasar kita, badan wadah kita, badan energi kita dengan badan yang lebih dalam, badan pengetahuan dan jiwa kita. Nah, kalau sering-sering kita memilih pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang bersumber dari distress, ya, sebenarnya setiap dari kita pasti pernah stres, ya. Cuman stres itu jangan lama-lama disimpan. Gitu. Setiap stres kita rilis, kita berserah, ya. Itu cara yang terbaik menurut saya. Kemudian, nah dari manas ini, apabila manas ini ya, nanti tidak bisa menghandle tekanan-tekanan di stres tadi terlalu berlebih, itu akan bisa masuk dia ke dalam badan pengetahuan, menjadi kabur, kemudian lama-lama dia akan masuk ke jiwa. Makanya sakit di pikiran yang apabila tidak bisa dirilis, ya, tidak bisa dilepaskan dengan baik, tidak bisa berserah, ini lama-lama akan menjadi jiwanya yang sakit. Nah, apabila jiwa sakit, alangkah sayangnya kita hidup sekali ini ya, dalam siklus ini maksud saya, harusnya kita berpikir tentang evolusi jiwa, ya, seperti Bapak Jokowi programnya ya, evolusi roh ya, evolusi jiwa. Karena yang abadi ini kan hanyalah jiwa kita. Ya. Sayang sekali kalau satu kali kehidupan ini jiwa kita tidak mendapatkan pengetahuan yang suci. Dan pengetahuan suci itu menurut pandangan saya itu memang lebih banyak diperoleh dari pikiran kita yang suci, dari niat kita yang suci. Karena perkataan atau tindakan kita kan sering sekali bisa menipu, tapi diri kita yang sesungguhnya hanyalah niat dan pikiran kita. Gitu. Jadi dengan sering-sering kita berniat, berpikir yang baik, tentu nanti jiwa kita pasti akan berevolusi. Dan dengan berevolusinya sang jiwa menjadi lebih baik. Jadi kesadaran kita menjadi kesadaran Tuhan kembali. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sharing dengan teman-teman, saudara-saudara semuanya. Jadi apabila ada perbedaan credo, perbedaan keyakinan, saya sangat menghargai sekali, karena semua perbedaan itu sangat membuat hidup kita menjadi indah. Terus jangan kita mempertentangkan, karena bagi saya setiap pertentangan itu adalah perbuatan yang kurang baik gitu ya. Gitu. Perbedaan itu sekali lagi yang harus mempersatukan kita. Bukankah kalau dalam kimia kita pernah belajar, jadi ada muatan netral yang kita sebut sebagai neutron, kemudian ada proton yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang bermuatan negatif. Bukankah sebuah meter itu ya, termasuk diri kita, itu terbentuk dari ketiga-tiganya, ya kan? Jadi kita tidak bisa menyebut bahwa elektron itu tidak baik, kemudian proton itu baik atau sebaliknya, neutron itu dan sebagainya. Semuanya harusnya memang be united seperti diri kita, dalam diri kita. Ya, ada tangan kanan, tangan kiri, harusnya to be complement each other, ya, menjadi saling penopang satu sama lain, sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Demikian sharing saya, semoga bermanfaat. Saya doakan kebahagiaan bagi semuanya. Semoga situasi menjadi baik kembali dengan doa dan tentunya usaha kita bersama.